Shalom anak-anak ibu yang terkasih, apa kabar kalian? Ibu berharap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Sekalipun kita masih belajar dari rumah, tapi ibu yakin dan percaya semangat kalian, juga antusias kalian untuk belajar tetap ada. Oke, kita kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Sebelum memulai pelajaran, Ibu mau ajak kalian sama-sama berdoa. Kita mau menyerahkan waktu belajar kita ini kepada Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk minggu yang baru Tuhan berikan kepada kami. Dan sebentar kami akan memulai pelajaran kami, pendidikan agama Kristen. Kami berdoa memohon hikmat, juga pertolongan Tuhan, supaya kami kiranya bisa belajar dengan baik, sehingga apa yang kami pelajari hari ini Tuhan, sungguh bisa kami mengerti, terlebih lagi kami lakukan dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan menolong kami. Kami mulai pelajaran kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seperti biasa, anak-anak ibu sebelum memulai pelajaran, pastikan kamu sudah mempersiapkan Alkitab, juga buku catatan dan alat tulismu, sehingga kalau ibu menjelaskan, kamu bisa mencatat hal-hal penting terkait dengan materi kita. Kalau kalian belum mempersiapkannya, ibu kasih kalian waktu, kalian bisa pause video ini, lalu ambil Alkitab, juga buku catatan dan alat tulisnya ya. Adapun yang menjadi pokok materi kita pada hari ini adalah gereja yang melayani. Bahan Alkitabnya diambil dari Markus 10 ayat 45, lalu Lukas 17 ayat 7 sampai 10, Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 7, dan Galatia 5 ayat 13b. Tulisan di atas Markus 10 ayat 45 ya. Baiklah, tujuan pembelajaran setelah mengamati video ini diharapkan kalian bisa memahami arti melayani, juga bisa menjelaskan bentuk-bentuk pelayanan gereja. Pertama, kita akan belajar tentang arti melayani. Kata melayani di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti membantu, menyiapkan, atau mengurus sesuatu yang diperlukan seseorang, atau juga meladeni. Dalam bahasa Yunani, kata tersebut disebut dengan diakonein, pelayanan. Pelayanan disebut dengan diakonia. Diakonein itu tadi melayani ya. Pelayanan itu disebut dengan diakonia, sedangkan pelayan disebut dengan diakonos. Ibu ulangi, dalam bahasa Yunani, kata melayani itu disebut dengan diakonein, sedangkan pelayanan disebut dengan diakonia, dan pelayan disebut dengan diakonos. Pandangan Yesus terhadap pelayanan didasarkan pada perintah mengasihi sesama yang berasal dari Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Baru, diakonein mempunyai arti melayani di meja. Bisa kalian baca di Lukas 17 ayat 8 dan Yohanes 12 ayat 2. Di sekitar meja, perbedaan kelas atau strata sosial begitu terasa antara orang yang makan di meja adalah orang besar dan antara orang yang melayani. Yesus mengubah pengertian tersebut dengan memperluas arti diakonein menjadi melayani meja, seperti pemahaman mengumpulkan bahan makanan, menyiapkan makanan. Kisah Para Rasul 6 ayat 2. Yesus membalikkan hubungan antara melayani dan dilayani. Kalian bisa membacanya di Lukas 22 ayat 26 sampai 30.
Yesus mempertegas makna diakonin melalui perjamuan terakhir dengan para muridnya. Ia melepas jubahnya lalu membasuh kaki mereka satu persatu. Para murid terkejut dibuatnya sebab dalam tradisi Yahudi, seorang guru memiliki kedudukan yang tinggi di mata masyarakat. Tetapi Yesus dalam tradisi Yahudi malah memposisikan dirinya sebagai seorang pelayan, sedangkan mereka, yaitu murid-muridnya, menjadi tuannya. Dalam Yohanes 13 ayat 14 sampai 16, kata Yesus setelah selesai membasuh kaki para murid, "Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya." Yesus membuka cara pandang masyarakat bahwa melayani itu bukan hanya ditujukan kepada orang yang setara derajatnya, melainkan juga terhadap orang-orang yang dianggap sebagai sampah masyarakat, orang yang miskin, dan orang yang tersisih. Oleh sebab itu, Yesus berkata di dalam Matius 25 ayat 42 sampai 44, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Perkataan Yesus mengajak masyarakat kala itu melayani atau diakonin dengan cara memberi makan, memberi tumpangan, memberi pakaian, mengunjungi orang sakit. Pelayanan yang ditujukan bagi semua orang. Tidak memandang status sosial, tidak membeda-bedakan. Pelayanan yang lintas ilmu, lintas agama, lintas budaya, dan lain sebagainya, karena Allah mengasihi dunia dan seisinya. Karena karyanya ditujukan bagi seluruh umat manusia. Itulah sebabnya Allah memberi setiap orang karunia agar dimanfaatkan untuk melayani. 1 Petrus 4 ayat 10. Diakonin juga bertugas mengumpulkan persembahan atau kolekte. Pelayanan khusus ini sangat berperan dalam kehidupan Paulus dalam pengumpulan dan penyerahan persembahan bagi orang kudus di Yerusalem. 2 Korintus 8 ayat 19. Oleh karena itu, diakonin menjadi sebutan bagi pelayanan khusus di gereja. Dalam 1 Timotius 3 ayat 10 dan 13, kata diakonin dipakai untuk nama jabatan syamas atau syamaset atau diaken. Selanjutnya, gereja yang melayani. Yesus memberi teladan yang sempurna dalam hal melayani. Dalam Matius 20 ayat 28, dia berkata, "Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya bagi tebusan bagi banyak orang." Alkitab memperlihatkan Yesus yang rendah hati dan lemah lembut melayani orang-orang yang datang kepadanya. Yesus melayani dengan cara menolong orang-orang memenuhi kebutuhan mereka. Ia tidak hanya melayani Allah Bapa, tetapi juga melayani manusia berdosa, karena misi kedatangan Yesus ke dalam dunia adalah melayani. Dasar dan motivasi Yesus dalam pelayanannya juga jelas, yaitu kasih. Kasih Allah menjadi dasar dan motivasi pelayanan Yesus karena Ia adalah Allah. Salah satu sifat Allah adalah kasih. Segala karyanya sejak penciptaan hingga berita keselamatan menyebar ke seluruh bumi, didasarkan pada kasih-Nya kepada seluruh ciptaan.
Bahkan hukuman yang ia berikan kepada bangsa Israel melalui pembuangan ke Babilonia juga didasarkan pada kasih. Ia menginginkan bangsa Israel kembali menjadi umatnya yang taat kepadanya. Oleh sebab itulah, gereja harus hadir di dunia untuk melanjutkan dan melaksanakan panggilannya. Panggilan gereja itu ada 3. Yang pertama adalah mewujudkan persekutuan orang percaya. Yang kedua, bersaksi. Dan yang ketiga, melayani. Ketiga tugas panggilan gereja ini disebut juga dengan tritugas gereja. Pada topik kali ini, kita akan membahas tugas gereja yang melayani. Alkitab menunjukkan bahwa setelah hari Pentakosta, gereja perdana memperlihatkan wujud pelayanan gereja sebagai bagian dari tugas panggilannya di dunia. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 45 dituliskan, dan selalu ada di antara mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan kata lain, pelayanan gereja hendaknya menjawab kebutuhan jemaat sebagai sebuah komunitas yang para anggotanya berelasi dan saling melengkapi. Paulus dalam Galatia 6 ayat 2 menuliskan, "Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus." Nasihat Paulus tersebut mempertegas hakikat gereja sebagai sebuah komunitas orang percaya. Beban akan terasa ringan apabila para anggota komunitas saling berbagi dan menolong satu sama lain. Kasih tidak ditujukan kepada diri sendiri, melainkan kepada orang lain yang membutuhkan kasih. Berdasarkan kasih inilah semua pelayanan gereja dilaksanakan. Jadi, diakonia gereja dilakukan dengan berlandaskan kasih yang ditunjukkan Yesus Kristus dalam kehidupan, pekerjaan, dan perkataannya. Bentuk pelayanan gereja. Gereja sering mengadakan kegiatan baik untuk kalangan internal maupun kalangan eksternal, yaitu kalangan yang ada di dalam gereja itu maupun yang di luar gereja. Ada kegiatan yang dilakukan secara mandiri, ada pula yang dilaksanakan dengan bekerja sama dengan masyarakat atau berbagai lembaga. Berbagai contoh kegiatan gereja seperti kegiatan donor darah, pengumpulan pakaian layak pakai, kunjungan ke panti asuhan atau rumah jompo, atau mengadakan pasar murah. Pelayanan gereja atau diakonia pada umumnya dibagi menjadi 3 jenis sebagai berikut. Yang pertama, diakonia karitatif. Pengertian pelayanan ini didasarkan pada perbuatan yang didorong belas kasihan atas peri kemanusiaan yang bersifat kedermawanan atau sukarela seperti yang bisa kita lihat di Matius 25 ayat 31 sampai 36. Jenis pelayanan ini memberi manfaat seketika. Gereja sering melakukan hal ini, misalnya kegiatan Christmas Carol atau pembagian makanan kepada tunawisma saat malam Natal. Lalu bentuk pelayanan gereja yang kedua, diakonia reformatif atau pembangunan. Pelayanan jenis ini lebih mengarah ke pembangunan masyarakat atau suatu komunitas, memberi keterampilan dan pengembangan ekonomi masyarakat. Diakonia reformatif bertujuan mengubah dan memperbarui situasi tertentu ke arah situasi yang lebih baik. Misalnya, pembangunan saluran air bersih di daerah-daerah yang kesulitan air, penyuluhan kesehatan ibu dan anak, pengobatan gratis, dan lain-lain. Lalu bentuk pelayanan gereja yang ketiga, diakonia transformatif. Pelayanan ini bersifat menyeluruh, tidak saja secara tubuh, jiwa, dan roh, tetapi juga secara ekonomi, politik, budaya, dan lain-lain. Pelayanan ini bertujuan membawa manusia ke dalam kehidupan yang mendatangkan kerajaan Allah karena gereja ikut memperjuangkan hak-hak hidup manusia. Diakonia transformatif ini merupakan jenis pelayanan yang memiliki muatan lebih dan jangkauan yang lebih luas.
Pelayanan ini dapat dilakukan secara lintas agama, lintas sosial, dan lintas budaya. Namun demikian, pelayanan gereja tidak akan terlaksana jika jemaatnya tidak ikut terlibat di dalamnya. Peran serta jemaat dalam pelayanan diperlukan agar karya penyelamatan Allah makin nyata di dunia. Demikianlah anak-anak Ibu, pokok pembahasan materi kita untuk hari ini seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan bahwa kita semua memiliki andil untuk ikut serta dalam pelayanan gereja. Coba kamu pikirkan apa pelayanan yang bisa kamu lakukan sebagai bentuk kontribusimu menolong gerejamu bisa melayani, baik itu di dalam gereja maupun di luar gereja. Bu harap kalian bisa memahami materi yang sudah Ibu sampaikan. Kalau ada materi yang kurang jelas, kalian bisa mengulang lagi video ini, atau kalian juga bisa menghubungi Ibu langsung. Ibu dengan senang hati akan menolong kalian untuk bisa memahami materi yang sudah kita pelajari hari ini. Kita akan mengakhiri pertemuan kita hari ini. Ibu akan selalu mengingatkan kalian untuk tetap berdoa, membaca Alkitab, belajar yang rajin dan semangat, juga menjaga kesehatan dengan mengikuti protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa. Tuhan, terima kasih buat pelajaran kami hari ini. Kami sudah belajar tentang gereja yang melayani. Sungguh Tuhan, jadikanlah kami anak-anak Tuhan yang siap untuk melayani, yang siap Tuhan pakai menjadi alat-Mu menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah dunia. Berikanlah kepada kami Tuhan hati yang juga dipenuhi dengan kasih seperti kasih-Mu, untuk kami bisa memandang orang-orang di sekeliling kami dan menolong mereka dalam setiap kesusahan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sampai jumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.